Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai buta warna. Tadi sudah dipaparkan ya oleh Dokter Elsa, nanti dilanjutkan. Berarti tadi memang untuk yang alami atau sehat matanya itu bisa melihat angka 45. Tadi gambar yang di sebelahnya itu tadi untuk orang yang mengalami buta warna. Berarti betul-betul tidak ada angka di situ ya, Dok ya. Baiklah, menarik sekali, kita lanjutkan Dokter, silakan. Lanjut. Nah, Ini ya, Dok. ini ya. Jadi kalau ini kan kelihatan ya, kalau orang normal akan terlihat. Dan pada yang pasien-pasien yang tidak ada terjadi buta warna hijau seperti itu ya, dia biasanya masih terlihat. Ini adalah angka 12. Makanya kalau tes isi hara itu banyak halamannya ya, maka banyak gradasi warnanya. Jadi nanti bisa dikelompokkan, oh ini kayaknya buta warna merah, ini buta warna kuning, ini buta warna biru seperti itu ya. Nah, kalau buta warna total jelas akan terlihat hitam putih seperti itu. Nah, ini juga ya akan terlihat hitam putih kalau buta warna ya. Oke, kayaknya nanti akan dilanjutkan sama Dokter Sela ya. Nah, terima kasih Dokter Elsa. Nah, ini mungkin menarik sekali Dokter Sela, mungkin bisa langsung kita lanjutkan Dokter Sela. Tapi sambil cerita-cerita, dokter mungkin ada pengalaman pernah juga ada ketemu pasien buta warna. Banyak ya, Dok ya. Oke. Kalau cerita tentang pasien itu banyak. Jadi yang kasihannya itu adalah pada saat mereka tahu mereka buta warna, sedangkan cita-citanya itu yang syaratnya salah satunya adalah harus bebas buta warna, di sana biasanya mereka agak sulit menerima. Yang nggak langsung ke kuliah ya, biasanya yang mau masuk menengah kejuruan. Nah, itu biasanya anak-anak yang sifatnya memang harus melihat gradasi warna, tapi mereka pada saat dites nggak bisa, ibunya marah-marah. Pada saat kita edukasi masih belum terima kayak gitu, besok datang lagi gitu kan. Bahkan kadang ngechat, dok tolong dok keluarin aja pokoknya. Nah, berat. Karena pada akhirnya nanti yang akan berat menjalani ya anak tersebut sendiri kayak gitu. Karena dia akan selalu berhadapan dengan gradasi warna. Nah, seperti mata yang kita lihat di depan ini ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Elsa, itu ada long wave, ada middle wave. Artinya apa? Gelombang terbesar, gelombang terpanjang itu memang adalah warna merah. Jadi memang merah ini dominan. Bagaimana kalau seseorang itu memang buta warna merah? Nah, akan sulit mereka untuk nanti membedakan. Tapi saya juga sempat baca artikel ya. Katanya kalau buta warna tidak bisa tes kedokteran, medical student tidak bisa. Memang betul, tapi ada di negara-negara tertentu itu memperbolehkan. Nah, ini menarik, Dok. Nah, iya. Jadi memang katanya ya, kalau di Indonesia itu mereka menjalani masa studi, preklinik, kuliah, kemudian koas, otomatis menjadi dokter umum. Nah, tapi kalau di luar negeri itu mereka tidak, mereka akan menjalani preklinik dulu sebelumnya seperti kita yang di Indonesia. Kemudian mereka akan dilakukan penentuan pemilihan, mau ke radiologi, mau ke bedah, mau mata, atau mau saraf gitu. Dan mereka ini untuk yang buta warna dia disarankan ke radiologi. Karena apa yang dibaca? Hitam putih kayak gitu. Makanya di Jepang tuh kayak gitu. Nah, terus juga waktu itu ada kasus juga di India. Di India itu sampai kasusnya itu karena mereka ditolak, nggak bisa karena buta warna. Akhirnya mereka naikkan kasus itu sampai ke MA, Mahkamah Agung. Mereka protes kenapa mereka nggak bisa, karena memang mereka persisten, konsisten, dan ambisi ya untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Nah, pada akhirnya ada salah satu universitas di sana yang melegalkan, memperbolehkan untuk kuliah kedokteran. Nah, nama universitasnya apa? Boleh silakan cari tahu sendiri ya. Tapi itu berjalan dengan lancar juga selama proses menjadi Ya itu tadi, karena tadi kalau untuk
Karena sebenarnya kalau kita di preklinik, kalau di Indonesia itu harus melihat mikroskop. Di mana mikroskop itu yang kita lihat harusnya itu dominan merah, pink gitu kan. Dan kalau misalnya kita juga melakukan pemeriksaan fisik, itu yang akan dilihat adalah warna mukosa. Apakah orang itu anemi, kita akan melihat dari mukosa konjungtiva. Apakah ini merah, apakah ini merah muda, apakah ini pucat. Apakah seseorang dokter bisa melihat itu? Nggak bisa, kalau dia buta warna. Tapi kalau dokter radiologi, ya dia hanya melihat bacaan hitam putih. Makanya kalau di luar, pada saat mereka harus memilih, kamu habis ini mau jadi apa? Kalau untuk yang buta warna, tidak boleh jadi dokter umum. Tidak boleh jadi dokter umum, kayak gitu. Kalau jadi radiologi ya diperbolehkan, kayak seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ya, mungkin yang mengidap buta warna di Indonesia ingin sekolah di luar yang memang menyediakan, kemudian bekerja di luar yang memang menyediakan, juga nggak menutup kemungkinan ya dok? Iya, tidak menutup kemungkinan. Namun nama universitasnya apa mungkin boleh dicari tahu. Ya dibaca detail aja ya. Kalau dia tidak menyebutkan syarat tersebut, artinya ya silakan saja kayak gitu. Ya. Karena sistemnya yang berbeda. Kalau kita langsung jadi dokter umum, mereka tidak kayak gitu. Nanti baru disuruh pemilihan kayak gitu, mau jadi dokter apa di situ. Baik, menarik sekali. Terima kasih dokter. Oke, yuk kita lanjut ke slide-nya. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan dokter Else tadi, 3 sel kerucut ya dokter, ada merah, hijau, dan biru. Nah, ini untuk menangkap spektrum warna ya. Oke, lanjut. Ini sudah dijelaskan berkali-kali dengan dokter Else. Kita lanjut. Nah, ini seru nih. Sebelum mau ke sini kita coba tebak ya. Ini bisa di zoom nggak ya? Mungkin di layar Tapi kaca pecah juga ya? tampil. Pecah juga nggak? Oke. Kamera Bisa dibantu zoom? bisa dibantu. Nah, Oke. bisa dokter. Oke. Bisa kelihatan ya kira-kira? Pemirsa yang di rumah bisa kelihatan? Yang di studio bisa kelihatan? Oke. Kita mulai ya. Ini angka berapa? 12 sip. Oke. Saya acak lagi. Ini angka berapa? 29, Oh, keren. Ini angka berapa? 57, Oh, keren. Oke. Ini angka berapa? 5, Oh, mantep. Ini angka berapa? 42, Ah, sip, sip. Ini 73. 73. Kameramen semangat semua nih. Aduh, ada yang bisa bantu saya nggak mau nunjukin alur? Aduh. Bajunya Ya, aja Dok, deh. boleh ya, Dok, ya. Boleh ya? Iya. Boleh. Itu mungkin menunjukkannya gimana nih dok? Dari sebelah kanan ya? Dari kiri. kanan ke kiri, kiri ke kanan, oke. Oke, kiri ke kanan deh ya. Kiri ke kanan itu dari kiri naik, terus standar lurus naik Oke. lagi, standar cenderung turun, turun ke bawah arah Iya. kiri, terus turun lagi ke bawah arah kiri, turun lagi lengkung ke kiri, belok sedikit belok ke kanan. Lolos. Artinya bebas dari buta warna merah. Kita warna merah. Oke, kita geser ke sebelah Mbak Julia. Lanjut. Ya, oke, yang hijaunya cenderung sama, dari kanan lurus naik drastis ke atas, Ya. terus geser ke kanan menanjak, terus Ya. menurun ke arah kiri, ngelengkung ke bawah kiri, lurus ke bawah. Oke, sip. Lulus juga dok? Lolos. Aman. Mau masuk kedokteran lagi? Cukup dok sepertinya. Mau jadi tentara juga harus tes ini. Jadi makanya saya tuh kalau kan kita di Puskes selalu biasanya ke sekolah-sekolah. Saya akan lakukan pemeriksaan ini. Karena saya dari awal kalau misalnya dari SMP mereka sudah tahu, nakku sini. Tolong nanti pilih yang jangan kedokteran, yang jangan tentara ataupun pilot. Kamu boleh yang lain. Hukum nggak apa-apa. Ya, ngoceh kan nggak lihat warna. Oke ya, berdebat nggak lihat warna. Jadi gitu. Jadi udah harus kita kasih pengertian ke dia. Bahkan ada yang sudah mungkin orang tuanya emang care dan ini ya. Pas mau cek buta warna, dokter saya ini sudah buta warna, kata mama saya buta warnanya parsial gitu. Oh iya nak, iya kata mama saya nanti saya jadi pengacara aja gitu. Kayak gitu. Jadi Berarti kita support orang tua ya? iya, kita harus menimbulkan, jangan mereka merasa
rendah diri, jangan berkecil hati kayak gitu, karena akan masih banyak pekerjaan yang lain yang tanpa menggunakan pemeriksaan istihara ini. Oke, di zoom in lagi. Oke, baik. Oke. Oke, di zoom out ya. Zoom out ya? Ya. Iya, kalau zoom in gede nanti. Oke. Oke. Maaf ya, ini ya. Jadi diagnosis, uji, istihara. Dan satu lagi, pasien itu cerdas. Pasien itu pintar. Jadi dokter biasanya akan melakukan uji istihara secara acak. Dia udah hafal. Oh, habis ini nanti angka 29. Oh, halaman berikutnya nanti ini 73. Oh, yang ini angka 45. Oh, ini garisnya gini. Ada. Oh, jadi ada dok ya? Ada, macam-macam. Kalau kamu ketemu pasien tuh macam-macam. Dengan 1000 pikiran mereka kita akan bertemu, ada aja idenya. Jadi dia hafalin. Jadi kita acak ya biasanya. Pas diacak nggak bisa. Oke. Ya. Jadi untuk mengetahui adanya defect itu artinya kelainan ya, penglihatan warna yang didasarkan pada menentukan angka atau pola yang Mbak Julia gini tadi, yang ada pada kartu dengan berbagai ragam warna. Jadi juga kadang memang ada yang ditampilkan itu nggak ada gambarnya, nggak ada polanya, nggak ada angkanya. Jadi memang pas dilihat nggak ada dok. Sekali lagi nggak ada dok. Oh ya betul, emang nggak ada gitu. Kemudian keseluruhan terlihat pucat dan menyukarkan pasien dengan kelainan penglihatan warna melihatnya. Nah ini sebenarnya harus hati-hati. Karena biasanya yang kita periksa itu mereka main-main sambil main-main. 73, 23, 13 dok gitu. Laki-laki kan biasanya. Fokus nak, fokus dulu, lihat dulu. Ya sebentar ya dok ya. Nah pas lihat 73 dok, nah baru benar gitu. Oke. Karena biasanya yang membuat hasilnya itu palsu, tidak baik adalah dia nggak fokus atau dia sambil nggak sungguh-sungguh atau dia nggak benar-benar ngeliat. Jadi itu bisa memalsukan hasil juga kayak gitu. Jadi kita minta fokus, waktunya sebentar, tolong lihat ibu, perhatikan, jawab dengan baik dan benar ya. Jadi kalau sekali dia jawab salah, boleh kita ulangi sekali lagi. Coba ulangi dulu ya. Nah, gitu. Yuk lanjut. Oke, next slide. Nah ini ya. Jadi dari hasil istihara itu nanti bisa kita ambil kesimpulan tes buta warna. Kesimpulan tesnya ada buta warna total, buta warna parsial. Parsial itu artinya sebagian dan normal. Kita lihat yang total. Total itu gambar satu salah dan jawaban gambar lain diabaikan. Gambar satu itu tadi angka 12 yang semua pemirsa di studio ini bisa menjawabnya. Nah kalau angka 12 dia sama sekali nggak lihat, nggak tahu dok, nggak ada dok gitu. Nah udah langsung kita tutup buku. Dia diagnosisnya buta warna total. Nggak usah dilanjutkan ke yang berikutnya, udah mesti nggak lihat. Karena udah angka 12 di depan aja yang seperti itu dia nggak bisa ya. Kemudian buta warna parsial. Gambar 1 benar. Gambar 2 sampai gambar 16 ada salah lebih dari 3. Nah itu sebenarnya yang saya ini tadi ya, cuma ini nanti pokoknya yang tahu halamannya cuma saya gitu. Kalau saya bocorin nanti pemirsa di rumah udah tahu gitu. Nah, kalau yang nomor 2 gambar 1 benar, gambar 22 sampai 24 jawabannya yang benar hanya 1 ya. Kemudian gambar 1 benar, gambar 18 sampai 21 terlihat angka. Nah itu pokoknya ini cara saya mendiagnosis. Saya hafalkan halamannya yang mana, oh ini tadi kayaknya dia 2 kali salah. Oke. Yang ini tadi kayaknya salah semua deh gitu kan. Yang ini tadi 3 salahnya. Oke, berarti ini parsial. Artinya masih buta warna, misalnya tadi merah hijau gitu kan. Jadi melihat seorang putri di taman. Ya. Tadi yang kelihatannya, oh dia pakai bajunya merah, bandonya putih, ininya rompinya apa kuning ya, kecoklatan, kemudian hijau hamparan, ada bunga-bunganya.
Nah, jadi pada saat normal itu kita bisa melihat keindahan alam, warnanya bermacam-macam, itu kita bisa menikmati. Tapi pada saat dia buta warna parsial, yang tampak itu biasanya ya warnanya kadang hijaunya nggak kelihatan, jadi kuning aja gitu ya, merah cabai apa merah muda tadi ya, dia nggak bisa ngelihat ya, warnanya itu kecoklatan aja kayak gitu. Kemudian warna bunga-bunga yang merah nggak kelihatan sama dia, kelihatannya hijau aja atau putih aja gitu ya. Nah, intinya buta warna parsial dia masih bisa melihat warna, tapi itu tadi mungkin warna yang dilihat ya terbatas ya, kenikmatan warnanya nggak bisa bergradasi warna-warni gitu. Oke. Nah, kalau normal intinya benar semua ya. Satu benar dan lebih dari 13 gambar yang dijawab itu benar. Kemudian gambar 22 sampai 24 benar atau 2 gambar benar. Karena biasanya memang ada yang nyaru gitu ya. Ada yang ini polanya gini. Oh iya, ya udah. Yang satunya lagi bisa. Oke, nggak apa-apa. Normal ini. Kemudian ada juga kalau misalnya dia ada warna-warni. Dia memang nggak ada gambar. Kan kalau bahasa Bengkulunya apa sih? Ngayat. Nah, itu ya, ngada-ngada gitu. Ada dok, angka 5 katanya. Yang bener lu. Iya bener dok, angka 5 katanya, padahal nggak ada gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang lainnya bener. It's okay, normal ya. Jadi intinya buta warna total, parsial, dan normal. Kalau total ya itu hitam putih, kayak zaman dulu kita ngelihat TV hitam putih ya, dok, ya. gitu. Oke? Baik. Nah, ini menarik sekali penjelasannya Dokter Sela. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.